Puji nama Tuhan. Seringkali dalam kita berdoa, kita mau kalau doa kita itu cepat dijawab oleh Tuhan. Ada hal-hal yang kita perlu ketahui supaya di mana doa yang kita panjatkan pada Tuhan itu mendapat respon dan cepat dijawab oleh Tuhan. Mari kita belajar dari Lukas pasal 5 ayat 18 sampai 20. Di sini saya melihat bahwa ada kisah tentang seorang yang lumpuh yang pastinya dia itu tidak bisa berjalan dan dia ada di atas tempat tidur. Dan hal yang menarik di sini bahwa orang lumpuh ini dia pastinya pernah mendengar tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Maka orang ini berusaha untuk dia bisa bertemu dengan Yesus. Dan orang ini mau Tuhan jamah, Tuhan doakan, Tuhan sembuhkan. Dan orang ini saya belajar bahwa dia ini luar biasa. Dia tidak gampang menyerah dan dia tidak cuma hanya bilang, oh, inilah saya lumpuh dan saya ada di atas tempat tidur. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya lihat bahwa orang ini memang punya semangat untuk berjuang di mana dia bisa bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dan di ayat 19, ketika dia pun sudah dibawa oleh teman-temannya, entah itu 3 orang atau 4 orang, yang pastinya dia itu diusung. Dan waktu dia diusung, dia dibawa, dia itu tidak bisa masuk karena berhubung dengan banyak orang yang ada di situ. Alkitab mencatat demikian. Kenapa? Karena bukan dia sendiri yang datang untuk bertemu dengan Yesus. Ada banyak orang yang juga butuh Yesus dan minta Yesus sembuhkan. Kendala satu sudah dilewati dan kemudian ketemu lagi kendala yang kedua. Mereka tidak menyerah. Dan saya boleh melihat bahwa Alkitab mencatat, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu. Ini perbuatan yang cukup ekstrim. Atap orang dibongkar. Ya pastinya bisa kena orang marah atau gimana. Tapi orang ini tidak peduli. Dan dikatakan lagi, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Haleluya. Jadi dia naik ke atap, dia bongkar itu atap, lalu orang tersebut diturunkan ke tengah-tengah orang banyak dan tepat di depan Yesus. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, di ayat 20, dia melihat iman mereka. Berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ini luar biasa. Hal pertama, perjuangan dia untuk bertemu dengan Yesus dan kemudian ketemu dengan Yesus. Yesus berkata, pertama-tama dosanya sudah diampuni. Dan bukan sampai di situ juga. Di ayat 24 dikatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Itu berarti Yesus menyembuhkan dia. Ini yang dia sangat inginkan. Ini yang dia sangat rindukan. Bagaimana dia seorang yang lumpuh, akhirnya dia bisa berjalan. Dan Alkitab mencatat di Lukas pasal 5 ayat 25, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Haleluya. Bapak dan Ibu, begini. Saya pelajari hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen ketika dia mencari jawaban dari Tuhan. Dia itu mencari dengan sikap setengah-setengah. Kenapa saya bilang setengah-setengah? Dia tidak sungguh-sungguh. Misalnya dia yang sakit, dia yang terikat dengan dosa lesbi, dia yang terikat dengan dosa homoseksual, dia yang terikat dengan dosa masturbasi, dia yang sering diganggu oleh setan, sering mimpi buruk dan sebagainya. Ketika dia minta didoakan, dia juga maunya doa hanya titip doa saja. Dan saya mau kasih tahu kepada Bapak dan Ibu, saya sudah sering kali mengatakan bahwa kalau ada kuasa kegelapan atau apapun dalam diri Anda, Anda tidak bisa didoakan lewat teks.
Dan saya pribadi juga tidak mau berdoa buat orang dengan Anda menitipkan doa kepada saya. Loh, saya bukan pendeta yang bisa Anda titip PR untuk saya kerjakan di rumah. Nah, saya mau bilang begini, kalau Anda serius dengan doa Anda, pastinya ada usaha. Saya melihat bahwa ada beberapa orang, khususnya dia seorang pengusaha, dia tidak akan hanya kirim-kirim teks di WA dan kemudian dia bilang tolong doakan dan sebagainya. Tetapi dia menunjukkan keseriusan dia dengan cara dia menelpon saya dan minta didoakan. Atau kalau mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan setan dan sebagainya, dia tidak hanya puas dengan doa di telepon, tetapi dia mengambil sebuah keputusan untuk dia mencari dan minta didoakan oleh kita. Bapak dan Ibu, keseriusan kita dalam mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sangat Tuhan perhitungkan. Jadi jangan Anda berkelakuan seolah-olah kasih karunia kesembuhan apapun memang gratis. Saya tahu itu memang gratis. Kesembuhan itu memang gratis dari Tuhan. Tetapi jika Anda memang benar-benar serius dengan apa yang Anda mau minta, masakan hanya untuk bayar uang pulsa untuk telepon Anda tidak punya? Beberapa orang anak muda khususnya, ketika mereka menelpon saya dan selalu bilang, "Oh Pak, maaf Pak, saya tidak punya pulsa." Dan saya mau bilang sekarang begini, Bapak dan Ibu, dengar baik. Kalau Anda datang, Anda sakit paru-paru atau apapun, Anda ke dokter. Masakan Anda cuma hanya berkata di depan rumah sakit, "Oh, saya tidak punya uang," dan sebagainya. Yang saya tahu, rata-rata orang tidak akan berkata begitu. Justru dia akan berusaha bagaimana caranya dia bisa diperiksa oleh dokter, dia harus bayar dokter, dan dia harus dirawat di rumah sakit supaya dia sembuh. Hal yang sama saya juga mau berkata demikian. Cobalah Anda kalau Anda butuh sesuatu dari Tuhan. Cobalah Anda dengan serius. Hal yang pertama, serius. Serius dengan apa yang Anda mau minta. Serius kalau Anda mau dibebaskan dari dosa perzinahan. Serius kalau Anda mau dilepaskan dari dosa masturbasi yang mengikat Anda berpuluh tahun. Seriuslah dengan dosa lesbi yang mengikat Anda. Beberapa orang datang pada saya dan berkata, "Pak, saya ini terlibat dengan sesama jenis. Saya ini seorang lesbi, Pak." Oke, saya cuma hanya mau tanya, apa yang Anda mau lakukan setelah ini? Beliau minta dilepaskan, tetapi mereka tidak pernah menunjukkan keseriusannya bahwa dia mau dilepaskan. Oh, Bapak dan Ibu, sampai 20 tahun ke depan, Anda tetap hidup begitu. Dosa yang mengikat seperti dosa lesbi, homoseksual, seks bebas, dan sebagainya, itu harus didoakan dan dilepaskan. Bukan hanya seperti doa di teks Anda kirim kepada para pendeta supaya pergumulan Anda didoakan oleh mereka. Itu menunjukkan Anda tidak serius. Maka jangan heran penyakit Anda, kebiasaan dosa Anda tidak akan pernah selesai. Kalau hari ini Anda mendengar khotbah saya ini dan Anda sudah menangkap poinnya ada di mana, ketahuilah kenapa doa Anda sekian tahun tidak Tuhan jawab. Karena Anda butuh serius dengan permintaan Anda. Yang berikutnya, contohi orang yang lumpuh ini bahwa dia membayar harga. Pastinya ada harga yang harus dia bayar sampai 3 atau 4 orang mengusung dia. Pastinya ada harga yang dibayar setelah dia membongkar atap rumah orang. Dan saya cuma mau bilang, pada akhirnya harga yang dibayar itu dia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Banyak orang mau mencoba mendapatkan gratis atau apapun dari Tuhan. Kesembuhan itu gratis. Semua gratis. Tuhan memberikannya karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tetapi Tuhan juga tahu hatimu. Seringkali orang tidak disembuhkan karena Tuhan tahu hatinya belum benar. Dalam arti, kalau untuk berkorban demi kepentingan diri sendiri dan kehidupan dia berani berkorban, berani bayar harga. Tapi untuk Tuhan, dia tidak berani. Tuhan tahu hati kita, Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu saya mau cuma berkata, jangan kita menipu Tuhan.
Tuhan terlalu tahu. Kalau Anda serius pertama dengan apa yang Anda cari selama ini, Anda tidak pernah menyerah, mengedor-ngedor pintu di sorga, sehingga Anda akan melihat pintu di sorga terbuka dan jawaban diberikan buat Anda. Tuhan Yesus mau melihat keseriusan Anda, dan Dia mau melihat apakah Anda sungguh-sungguh dengan apa yang Anda meminta itu. Dan Tuhan juga mau lihat pengorbanan apakah harga apa yang kira-kira Anda berani bayar untuk itu. Saya waktu masih muda, saya pengen sesuatu dari Tuhan, dan saya akan mengejarnya dengan saya harus membayar harga yang mahal untuk itu. Dan saya bilang sama Tuhan, saya mau. Dan saya bayar semua harga yang terbaik dari diri saya. Dan saya pada akhirnya boleh menemukan bahwa yang saya doakan selama ini Tuhan berikan. Salah satunya urapan dari Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya, Bapak dan Ibu, di ayat terakhir, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak dan Ibu, dengar firman Tuhan dan ingat bahwa Tuhan pasti akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Artinya, Tuhan pastinya akan memberikan jawaban kepada orang yang serius mencari Dia. Bukan yang main-main, Bapak dan Ibu. Dan Tuhan juga tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong mereka yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan pemulihan, yang membutuhkan berkat, yang membutuhkan masa depan yang cemerlang. Tuhan Yesus pasti memberikannya. Mari kita sungguh-sungguh dalam doa kita. Mari kita serius dengan apa yang kita minta. Mari kita juga berani berkorban, berani melakukan sesuatu untuk supaya kita mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.